Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa cara menghadang dakwah. Tatkala orang-orang Quraisy tahu bahwa Muhammad SAW sama sekali tidak menghentikan dakwahnya, maka mereka memeras pikirannya sekali lagi. Untuk itu mereka memilih beberapa cara untuk membenamkan dakwah ini, yang bisa disimpulkan dalam beberapa hal berikut ini. Pertama, ejekan, penghinaan, olok-olok, dan menertawakan. Hal ini mereka maksudkan untuk melecehkan orang-orang muslim dan menggembosi kekuatan mental mereka. Untuk itu, mereka melemparkan berbagai tuduhan yang lucu dan ejekan yang sekenanya terhadap Nabi SAW. Mereka menyebut beliau orang yang sinting atau gila. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. Mereka menyebut beliau sebagai tukang sihir dan pendusta. Firman Allah, وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. mereka menjelek-jelekkan dan menghadapi beliau dengan pandangan penuh amarah serta perasaan yang meluap-luap penuh emosi. Firman Allah, وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. jika ada rekan-rekan Rasulullah SAW yang duduk di sekitar beliau, maka mereka mengolok-ngolok dan berkata, inilah rekan-rekannya, sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam firman-Nya. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. Keadaan mereka seperti yang difirmankan Allah kepada kita. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. 2. Menjelek-jelekkan ajaran beliau, membangkitkan keraguan-keraguan, menyebarkan anggapan-anggapan yang menyaksikan ajaran-ajaran beliau dan diri beliau. Mereka tiada henti melakukannya dan tidak memberi kesempatan kepada setiap orang untuk menelaah dakwah beliau. Mereka berkata tentang Al-Quran, وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. Mereka juga berkata, وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. Mereka berkata tentang diri Rasulullah SAW, وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. Di dalam Al-Quran banyak terdapat contoh penentangan mereka terhadap beliau. 3. Melawan Al-Quran dengan dongeng orang-orang dahulu dan menyibukkan manusia dengan dongeng-dongeng itu. Agar mereka meninggalkan Al-Quran, mereka menyebutkan bahwa suatu kali An-Nadar bin Al-Haris berkata kepada orang-orang Quraisy, wahai semua orang Quraisy, demi Allah, telah datang satu utusan yang kalian belum juga bisa mencari alasan untuk menghadapinya. Muhammad adalah seorang pemuda belia di tengah kalian yang paling kalian ridhoi, paling jujur perkataannya dan paling besar amanatnya, sehingga tatkala kalian melihat uban di kedua pelipisnya dan dia membawa apa yang telah dia bawa kepada kalian, tiba-tiba kalian mengatakan, dia adalah laki-laki penyihir. Tidak, demi Allah, dia bukanlah laki-laki penyihir. Kita sudah mengetahui para penyihir, hembusan dan buhul talinya. Kalian mengatakan, dia adalah dukun. Tidak, demi Allah,
dia bukanlah dukun. Kita sudah pernah melihat dukun-dukun yang komat kamit dan membacakan mantra. Kalian mengatakan dia adalah penyair. Tidak, demi Allah, dia bukanlah penyair. Kita sudah mengetahui syair dan mendengar semua jenis-jenisnya, baik hajas maupun rajas. Kalian berkata, dia adalah orang sinting. Tidak, demi Allah, dia bukan orang sinting. Kita sudah mengetahui orang-orang yang sinting. Sementara dia tidak menangis terseduh-seduh, tidak bertindak semena-mena, dan tidak berbisik-bisik layaknya orang sinting. Wahai semua orang Quraisy, lihatlah lagi kedudukan kalian. Demi Allah, kini ada urusan besar yang datang kepada kalian. Kemudian An-Nadar pergi ke Hirah. Di sana dia mempelajari kisah para raja Persia, perkataan Rustum dan Asfandiar. Jika Rasulullah SAW mengatakan suatu pertemuan untuk mengingatkan kepada Allah dan menyampaikan peringatan tentang siksanya, maka An-Nadar menguntit di belakang beliau lalu berkata, demi Allah, penuturan Muhammad tidak sebagus apa yang kututurkan. Lalu dia berkisah tentang raja-raja Persia, Rustum dan Asfandiar. Setelah itu dia berkata, dengan modal apa penuturan Muhammad bisa lebih baik daripada penuturan aku? Ada riwayat Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa An-Nadar membeli beberapa penyanyi perempuan dari kalangan hamba sahaya. Selagi ada seorang laki-laki yang menyatakan tidak ingin mendengar apa yang disampaikan Nabi SAW, maka dia menghadiahkan seorang penyanyi itu kepadanya yang siap melayaninya, menyiapkan makan, menyiapkan minum, dan menyanyi untuknya dengan tujuan agar dia tidak condong kepada Islam. Tentang hal ini turun ayat Al-Quran. Empat, menyodorkan beberapa bentuk penawaran, sehingga dengan penawaran itu mereka berusaha untuk mempertemukan Islam dan jahiliyah di tengah jalan. Orang-orang musyrik siap meninggalkan sebagian dari apa yang ada pada diri mereka, dan begitu pula Nabi SAW. Allah berfirman, وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. Ada riwayat Ibnu Jarir dan At-Tabarani yang menyebutkan bahwa orang-orang musyrik menawarkan kepada Rasulullah SAW agar beliau menyembah sesembahan mereka selama setahun, dan mereka menyembah Rob beliau selama setahun kemudian. Riwayat lain menuturkan Abdul bin Humaid menyebutkan bahwa mereka berkata, andaikan engkau mau menerima sesembahan kami, kami pun mau menyembah sesembahanmu. Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya, dia berkata, selagi Rasulullah SAW sedang tawaf di Ka'bah, beliau berpapasan dengan Al-Aswad bin Al-Muttalib bin Asad bin Abdul Uzza dan Al-Walid bin Al-Mughirah bin Kalaf dan Al-Aus bin Wa'il As-Sahmi, yang mereka ini adalah para tetua kaumnya. Mereka berkata, wahai Muhammad, sinilah, kami mau menyembah apa yang engkau sembah, dan engkau juga harus menyembah apa yang kami sembah, sehingga kita saling bersekutu dalam masalah ini. Jika apa yang engkau sembah ternyata lebih baik dari apa yang kami sembah, maka kami boleh melepas apa yang seharusnya menjadi bagian kami. Dan jika apa yang kami sembah ternyata lebih baik dari apa yang engkau sembah, maka engkau harus melepas bagianmu. Lalu Allah menurunkan surah Al-Kafirun. Allah telah menetapkan penawaran mereka yang menggelikan itu dengan rincian yang pasti seperti ini. Boleh jadi ada perbedaan riwayat mengenai masalah ini, karena memang mereka menyodorkan penawaran tidak hanya sekali saja. Alhamdulillah, jamaah Lentera Kisah, semoga sebahagian kisah ini menambahkan rasa cinta, rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dukung channel kami terus, sahabat Lentera Kisah, dengan subscribe, like, share, dan komen,
Semoga ini menjadi amal ibadah kita di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.